Pak De, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Di sini ada pertanyaan dari @samsulhadi91, kayak nomor angkutan umum ya. Iya. Dia 91. Jadi dia ini bertanya, kenapa namanya tsunami? Apakah akan memporak-porandakan kecepatan laptop? Kalau nggak salah waktu itu CEO kita sempat kasih jawaban saat launching produk Tsunami di Taman Anggrek. Jadi kalau mau tahu jawaban detailnya seperti apa, bisa langsung lihat di link di bawah ya. Akan taruh linknya di kolom description. Jadi silakan klik aja langsung jawabannya di sana. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Deh. Oke. Nah, ini udah pertanyaan teknis dan ini cocok banget ditujukan ke Pak De Hasan ya. Dari @Sebastian Ahmad, dia bertanya nih, gimana caranya memilih RAM sesuai dengan spesifikasi PC-nya? Mungkin hal yang paling diutamakan itu untuk memilih memori, itu tuh mesti kita lihat dulu prosesor atau CPU apa dulu nih yang mau dipakai. Oke, jadi nomor satunya adalah CPU atau prosesor dulu yang dipakai. Kemudian dari prosesor itu kita bisa menentukan nih mau pakai yang Tsunami PC 3200 atau PC 3600 dan masih banyak jenisnya gitu loh. Tergantung prosesor apa nih yang mau dipakai, spesifikasi dari prosesor itu, kemudian ada brand dari prosesor itu sendiri kan. Kita mungkin tahu selama ini kan prosesor cuma ada dua tuh. Ada Intel sama ada AMD. Kemudian Intel juga banyak serinya, kemudian ada Intel dari jumlah core yang sedikit hingga core yang banyak, begitupun pula dengan AMD gitu kan. Jadi disesuaikan aja sih sebetulnya. Tapi yang perlu diperhatikan juga itu selain prosesor, motherboard. Dengan dukungan motherboard yang sesuai dan tepat, itu yang paling utama seperti itu sih. Jadi yang pertama yang harus dilihat itu adalah prosesornya dulu. Oke. Ya. Terus habis itu yang kedua baru dilihat dari spesifikasi motherboardnya. Kalau dia bisa menentukan motherboard itu cocok sama enggak atau enggak pakai memori Tsunami ini, kan enggak semua motherboard support kan ya untuk DDR4. Apalagi kita kan ada varian yang RGB, Pak. Mungkin kalau soal untuk mencari kapasitas ya, kapasitas contoh paling gampang, kita mau beli nih memori Tsunami yang 8 GB kali 2, berarti totalnya kan semuanya tuh 16 GB. Itu semuanya di semua motherboard bisa bekerja. Tapi yang jadi permasalahan di samping capacity itu kan di situ ada PC 266, kemudian ada PC 3000, kemudian ada PC 3200 dan masih banyak lagi sampai ke atasnya. Nah, itu harus berdasarkan sesuai dengan prosesor dan motherboard. Spesifikasinya lebih khusus kali ya. Kalau info kayak gitu bisa kita dapat dari mana sih, Pak? Maksudnya untuk mengetahui si motherboard ini cocok sama memori ini itu biasanya ngelihatnya di mana? Biasanya di setiap produsen motherboard itu sudah ada spesifikasi memorinya, yang support untuk memori apa, kemudian PC berapa, kemudian kapasitinya berapa, itu ada semua kok, rata-rata seperti itu. Rajin-rajinlah Geekenders untuk googling. Yang paling jelas sih baca buku manual dan spesifikasinya dulu deh sebelum menentukan memori apa yang mau dibeli. Karena dari paket buku di motherboard itu pun ada penjelasannya sebenarnya. Kalau malas baca buku, googling. Jadi semuanya ada di sana. Terjawab ya, mudah-mudahan @Sebastian Ahmad untuk pertanyaannya. Masuk ke pertanyaan berikutnya deh. Pertanyaan dari @Bustomi1503. Kenapa namanya semua ada angka ya? Jadi si Bustomi ini nanya, ada versi terbaru nggak ya buat Tsunami X RGB Sync? Kemarin saya coba di RGB Fusion, nggak kedetek. Semoga bisa lebih dalam lagi sama vendor-vendor motherboard biar lebih jos RGB-nya. Sebetulnya memori seperti yang kita punya nih, Tsunami RGB, itu semuanya memori ini bisa jalan di semua motherboard dengan fitur kalau memang motherboardnya ada support RGB Sync-nya, ya kan? Jika memang ada kendala, mungkin RGB Sync-nya yang tidak jalan, atau mungkin di situ RGB Sync-nya yang salah satunya ada yang tidak connect, itu mungkin bisa dicoba dengan mengupdate software yang ada pada brand motherboardnya, gitu loh. Karena beberapa brand motherboard tuh dia selalu ada tuh up to date RGB software-nya. Mungkin kalau di Asus ada Asus Aurora, kemudian di Gigabyte ada Gigabyte Fusion, kemudian di ASRock ada ASRock Polychrome, kemudian di MSI juga ada MSI Mystic Light. Nah, jadi
kayaknya butuh diupdate aja tuh beberapa software untuk RGB sync-nya. Dan memang ke depan kita lagi mencoba nih untuk sekarang mencoba untuk mendapatkan RGB certified di semua brand motherboard. Bagus. Luar biasa untuk ini Pak ya. Nggak apa-apa, saya tepuk tangan sendiri ya. Biar terkesan rame aja studio ini ya. Jadi itu untuk Bustomi 1503 yang harus dilakukan ketika memang RGB-nya ngerasa nggak sinkronis sama motherboardnya adalah yang pertama bisa dilakukan adalah update software-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan masih nggak kedetek juga, ya solusi terakhir paling coba lah diremain aja deh. Oke, bisa klaim garansi tentunya karena klaim garansi Tsunami ini adalah lifetime ya, ada ya. Jadi kapanpun ada masalah, kapanpun ada problem, nggak bisa diapa-apain atau mungkin nggak kedetek, langsung aja hubungi service center Vigen kita ya. Linknya nanti juga akan langsung saya sertakan di kolom description. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada @r_ian_7 angka lagi. Kenapa namanya angka semua yang nanya di sini? Ini kalau dilihat dari pertanyaannya sih kurang lebih sebetulnya hampir mirip-mirip sama yang sebelumnya nih. Oke, dia kenapa Vigen Tsunami X RGB nggak bisa connect di Astrok Polychrome? Nah, yang paling utama tadi kan sudah kita bahas ya. Update dulu software. Ya, update softwarenya. Oke. Nanti kita juga akan ngasih tutorialnya ya, Dek, untuk gimana caranya si synchronize untuk RGB ini. Kalau di motherboard Astrok tadi ada Polychrome, di Gigabyte ada Fusion, terus di Asus ada Aurora, sama di MSI ada Mystic Light. Nanti kita akan coba praktekin. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ada @run_nokar_no. Ini kalau dilanjutin Rano Karno jadinya. Ya kurang lebih ya. Saya beli Tsunami RGB-V, tapi fitur RGB-nya kok nggak bisa aktif ya. Motherboard saya Astrok A320M-HDV atau HDV. Kenapa tuh, Dek? Ini kayaknya motherboardnya memang nggak support RGB deh. Oh, motherboard yang nggak support RGB itu yang versi lama atau gimana? Enggak, memang ini motherboardnya hanya ditujukan untuk memori dengan capacity doang gitu loh. Jadi mungkin memori yang hanya bisa membaca 8 GB, kemudian bisa membaca 16 GB, bahkan sampai 32 GB kali ya. Tapi di sini fitur RGB-nya itu memang nggak ada. Oke. Jadi kalau seandainya ditancepin doang tuh memori, dia kalau memori cuma lampu RGB-nya nyala aja. Cuma kalau untuk kayak kita mencari synchronize, kemudian untuk cari yang lain tuh model-model RGB yang lain kayaknya nggak bisa deh. Oh, jadi kalau misalkan motherboardnya sebenarnya nggak support, kalau kita tempelin yang RGB, cuma bedanya adalah kita nggak bisa ngatur. Iya, fiturnya nggak keluar gitu kan. RGB kan banyak fiturnya kan itu. Nyalanya nyala gitu. Ya lumayan lah ya buat nerang-nerangin kamar dibanding gelap ya RGB-nya ya. Kurang Jadi lebih seperti sekali lagi yang perlu digarisbawahi di sini adalah sebelum membeli Tsunami yang RGB ataupun kalau Vigeners mau nyocokin kira-kira motherboardnya support atau enggak, baca dulu manual booknya seperti apa, support atau enggak untuk menggunakan RGB dan bisa disinkronis atau tidak. Atau kalau males juga baca, googling, tinggal ketik aja keywordnya apa, di sana bisa dicari langsung ya. Dan kalau misalkan males juga, ya udah terima nasib, jadi sia-sia belinya ya dia. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya pertanyaan dari @danu aditya. Ini nggak ada nomornya nih dia nih. Ya berarti bukan pemain bola, bukan olahragawan juga, biasanya nggak dinomorin ya. Jadi dia ini nanya, Min, saya bisa beli RAM Vigen Tsunami 16 GB yang kali 1 di mana ya? Oh, maksudnya yang single gitu ya? Iya, Setahu saya deh ya, kalau Tsunami ini dijualnya semua kit kan. Jadi pasangan 16 GB kit berarti 88 gitu kan. Ini gimana nih deh? Gimana caranya dia bisa beli untuk yang single aja? Memang selama ini kita ada beberapa tipe Tsunami. Ada Tsunami X seperti ini, kemudian ada Tsunami yang RGB ya, yang RGB seperti itu. Kan, tapi setengah bulan yang lalu ya, kita ada produk baru tuh namanya Tsunami R. Itu bisa dijual per keping, baik yang kapasitas 4 GB, kemudian yang 8 GB ataupun yang 16 GB. Dan PC-nya
bervariasi, ada yang PC 266, kemudian ada yang PC 3000, ada yang 3200, bahkan ada yang PC 3600. Itu bisa kita jual dalam tidak satu kemasan gini sih, ada yang satu kemasan, ada yang secara single doang gitu loh. Jadi nggak semuanya harus satu kit isi 2 gitu, nggak, itu bisa dibeli per keping. Namanya Tsunami Air. Tsunami Air ya, yang paling baru itu mungkin ya. Oke, itu udah ada di pasaran berarti kan ya dia? Sudah ada. Oke, jadi buat Danu Aditya bisa langsung mengunjungi toko-toko komputer langganan, bisa online maupun offline ya. Jadi untuk lebih gampangnya tinggal mampir aja ke toko dan jangan malu untuk bertanya. Betul, Pak? Nah, kurang lebih seperti itu, betul sekali. Kalau betul sekali dia cepet ya nyambernya ya. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada @Ria Chols pakai Z lagi belakang. Selamat sore. Saya punya Vigen Tsunami DDR4 2x8 3200 MHz. Ingin menanyakan kenapa jika RAM dipasang di dual channel, PC tidak mau booting? Apakah RAM tidak kompatibel dengan motherboardnya? By the way, motherboard yang dia pakai adalah ASRock B450 Pro 4 dalam kurung AM4. AM4 ya. Ini yang perlu kita tahu sebetulnya CPU atau prosesornya dipakai apa dulu nih? Oke. Nah, ini kan kita nggak ngerti nih, cari tahu ya. dulu prosesornya dulu nih. Oke. Kalau prosesornya di sini mungkin Ryzen seri 1000, kan banyak tuh, ada 1600, kemudian ada 1700, kemudian atau Ryzen 2000, ada 2400, ada 2600 atau 2700. Untuk memori jalan 3200 agak berat deh. Memang kendalanya seperti itu. Kadang ada salah satu memori yang nggak jalan gitu. Jadi kalau kita pasang dual channel untuk memori, itu hanya salah satu aja yang bisa jalan gitu kan. Nah, tapi sebetulnya itu tuh bukan suatu kendala lagi kalau kita mau update BIOS dari motherboardnya gitu kan. BIOS yang terakhir lah, dicoba dulu lah dengan update BIOS yang terakhir gitu di setiap merek motherboard dan serinya gitu kan. Nah, biasanya setelah update BIOS dia akan kerja normal sih ya, sesuai dengan standar spesifikasi memorinya sih. Jadi apapun permasalahannya, pertama ketika dia nggak mau booting ataupun tadi nggak sinkronis, yang pertama dilakukan tetap update dulu ya. Iya, update motherboard BIOS-nya ya. Dulu. Setelah itu ketika memang masih juga tidak berjalan, yang bisa dilakukan adalah ya bisa tadi klaim garansi ya. Klaim garansi aja. Mungkin ada kendala di memorinya gitu kan. Iya. Kita akan bantu kok. Sekali lagi karena Tsunami ini dilindungi dengan lifetime warranty. Jadi Ria dan Vigenes lainnya yang merasa ada masalah sama DDR4 gaming Tsunami-nya bisa langsung lakuin klaim garansi aja ke service center Vigen terdekat di kota kamu, karena service centernya lumayan luas, kita hampir di seluruh Indonesia ada ya. Dan untuk linknya nanti seperti biasa silahkan klik langsung, link service centernya ada di kolom description nanti. Oke? Next ada dari @pemula pemalu. Jadi si pemula pemalu ini bertanya, berapa sih spesifikasi tertinggi saat ini dari DDR4 gaming Tsunami dan support di prosesor apa? Tolong dijawab suhu. Wah, suhu. Tolong suhu. Untuk memori Tsunami yang paling tertinggi saat ini itu ada di PC 4400 dan di PC 4600. Oke ya. Yang 4600 tadi itu yang non LED ya? Non LED ya. Kita punya untuk sementara ini kita yang non RGB ya, yang non RGB bukan non LED sih. Iya, tapi non RGB. Karena memang untuk memori ini kita lebih fokus yang utama untuk performance dulu, ya kan. Di sini kan ada juga pertanyaan dan support di prosesor apa. Tidak semua prosesor dan motherboard itu support dengan dukungan memori PC 4400 atau PC 4600. Itu mungkin yang paling utama diperhatikan untuk memakai memori rating yang tinggi seperti ini. Itu yang paling utama diperhatikan adalah pemakaian prosesornya dulu tuh. Untuk saat ini prosesor yang support mungkin dari Intel itu seri 9000, kemudian di AMD Ryzen-nya seri Ryzen 3000. Nah, itu pun harus dilihat dulu nih, dukungan motherboardnya support nggak di PC 4400 dan PC 4600 gitu loh. Jadi kalau mamanya prosesor yang support, motherboardnya nggak support, ya sama aja nggak bisa jalan. Sama aja bodong ya? Iya, sama aja bodong lah kurang lebih. Nah, tapi kalau
pemilihannya tepat, motherboardnya sesuai dengan spesifikasinya yang tepat, kemudian prosesornya dengan spesifikasinya yang tepat juga, untuk daily PC 4400 atau 4600 tuh possible, memungkinkan sekali gitu dan itu menambah performa kecepatan di PC itu sendiri. Kalau prosesornya sendiri kan ada Intel seri 9000 ya. Ya. Ryzen sendiri ada di seri 3000. Seri 3000 dan seri 5000 yang terbaru. Kemudian di Intel itu ada ada seri 9000 dan seri 10000 yang terbaru ya. Oke. Tapi kalau motherboardnya sendiri ada spesifikasi khusus nggak sih Pak? Jadi tanpa harus orang googling dulu atau tanpa harus orang ini dulu, kayak misalkan tadi kan kalau prosesor ketahuan nih seri segini, nih kemungkinan besar cocok bisa pakai yang 4600. Kalau yang motherboardnya ada ini yang khusus kah, ciri-ciri khusus kah atau gimana? Untuk saat ini, sepengetahuan saya ya, semua brand motherboard itu dia punya spesifikasi atau seri tertentu yang support untuk PC 4400 dan PC 4600. Ada contoh? Setiap merek motherboard. Mungkin kita tahu selama ini merek motherboard tuh hanya yang terbesar tuh hanya ada 4. Di situ ada Gigabyte, kemudian di situ ada Asus, kemudian di situ ada MSI, kemudian di situ ada ASRock gitu. Dari setiap brand motherboard ini, dia rata-rata itu mempunyai spesifikasi dukungan memori seperti ini, PC 4400 dan PC 4600. Jadi itu Pemalu. Ya. Waktu itu kita juga pernah tes ya, yang beberapa waktu lalu ya. 600 dari Tsunami DDR4 Gaming 4600 ini, nanti bisa dilihat hasil tesnya sendiri seperti apa. Linknya juga saya taruh di bawah di kolom description, jadi bisa tinggal langsung klik aja untuk hasil tes dari DDR4 Tsunami PC 4600 ini seperti apa. Next, ini dari komentar dari YouTube. Jadi dari Daniel, kenapa RAM Vigen dicek pakai spesi, benar ya bacanya spesi ya? Spesi manufakturnya unknown, sedangkan RAM lain ada. Kenapa tuh dia? Nah, sebetulnya kalau di software yang pada umumnya dipakai untuk melihat spesifikasi memori, kemudian capacity kan orang biasanya pakai CPU-Z, kemudian di situ ada AIDA juga kan. Itu memori kita sudah bisa tuh keluar brandnya, terbaca ya, mereknya, kemudian serinya, bahkan sampai part numbernya ada gitu kan. Software spesi ini saya kurang begitu, saya baru tahu nih gitu. Tapi kita akan coba lah untuk lebih baik ke depan, kita akan kontak mereka supaya ke depan kita punya memori itu support juga di software spesi ini gitu loh. Untuk saat ini memang belum ya, but kita akan coba lah. Karena lazimnya orang ngecek manufakturnya ada yang menggunakan pada umumnya CPU-Z, AIDA. Kalau misalkan Daniel ngecek dengan kedua software itu pasti ada ya di sana. Next ada @hokgiarto. Jadi dia bilang nih, memorinya 16 GB, tapi di task manager kok hanya terlihat 3,2 GB dengan hardware reserve-nya sampai dengan 12 GB. Sebetulnya yang perlu kita tahu dulu, ini softwarenya extension berapa dulu nih? 32 bit atau 64 bit? Biasanya sih seperti ini tuh dia pakai 32 bit. OS-nya, baik, Windows-nya ya maksud saya. Baik itu dari Windows XP, Windows 7, Windows 8, 81 sampai Windows 10. Kalau memang memorinya hanya terbaca 3,2 GB, biasanya OS yang dipakai hanya 32 bit. Gitulah. Tapi kalau dia pemakaian OS-nya 64 bit, saya rasa mungkin 16 GB terbaca semua. 16 GB terbaca semua. Akan terbaca semua. Jadi cek dulu OS Windows Anda pakai yang 32 atau 64 ya. Kalau pakai yang 32, uninstall, install baru yang 64. Oke. Ini kayaknya pertanyaan terakhir, Pak. Ya, Pak De. Ini dari Twitter saya ambil biar rata. Ini dari Instagram, ada dari Facebook, ada dari YouTube. Sekarang saya mau ambil dari yang Twitter. Di sini dia mau tanya, RAM Tsunami X RGB yang kit 2x8 itu bisa nyambung nggak ke Polychrome SYNC-nya ASRock? Bisa nyambung. Kurang lebih sama tadi. Sama aja pertanyaannya, sama punyanya si Bustomi dan Art Ion 7. Nanti kita akan kasih langsung prakteknya gimana sih caranya untuk synchronize si RGBV ini. Nih, kita langsung kasih prakteknya buat Anda.
sini kita mencoba untuk mensinkronis RGB yang ada di motherboard dan memori. Di sini kita akan mencoba menjalankan sinkronis RGB dengan menggunakan memori Vigen Tsunami. Dapat kita lihat kalau memorinya support RGB, dia akan terdeteksi memori RGB-nya di sini. Modenya banyak ya, ada color side, ada rainbow dan sebagainya. Ini di motherboard Asus ROG. Itu tadi kurang lebih ada 11 pertanyaan ya dia yang udah kita jawab dari para Vigeners semua, dan kayaknya cukup sekian dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan yang bisa kita jawab. Tapi tetap buat Vigeners yang belum merasa terpuaskan sama jawabannya atau yang belum merasa pertanyaannya belum bisa dibacakan, tinggal langsung aja tulis pertanyaan Anda di kolom komen di bawah ya. Kalau mungkin yang tadi sempat dibacakan belum merasa puas juga, kasih lagi pertanyaan. Pak Ade di sebelah saya siap menjawab tentunya pertanyaan-pertanyaan Anda sampai Anda semua puas ya. Sekian dulu sesi Q&A untuk DDR4 Gaming Tsunami di episode kali ini ya. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe, like, dan juga komen, plus nyalain tombol loncengnya ya. Kalau begitu, saya Lugas Pratama dan juga di sebelah saya ada Hasan. Saya dengan Hasan. Imut sekali suaranya ya. Kita harus undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video Q&A selanjutnya. Bye.